Apa kabar anak ibu? Baik. Apa kabar anak ibu? Baik. SMP Negeri 2 Morainim? Bravo. Aduh, luar biasa ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk mendapatkan berkah dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Genta ya? Oh iya, silakan Genta pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berdoa biar tambah semangat sebagai salah satu bentuk cinta tanah air kita mengenang para pahlawan ya. Kita menyanyikan sebuah lagu nasional kepada anak ibu yang bersedia memimpin lagu. Siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Marinka ke depan ya. Lagu apa ya? Satu Nusa, Satu Bangsa. Iya, mulai. Berdiri ya. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Baiklah, silakan duduk kembali. Terima kasih, Marinka. Baiklah anak-anak, ibu absen dulu ya. Biasa ya, kalau absen kita selalu mengucapkan apa? Ceria, bahagia, dan semangat. Oke. Alvira, Bahagia, Bu. ya. Angel, Ceria, Bu. Anugrah, Ardi, Ardian, Aulia Masanda, Ceria, Bu. Aldi, Anugrah, Semangat, Bu. Aulia Yusuf,
Danu, Ceria, Bu. Dwi, Ceria, Ibu. Erika, Fauza, Ceria, Ibu. Ilham, Kayla, Semangat, Bu. Kusuma, Iya Bu. Kevin, Semangat Bu. Lucy, Semangat, Bu. Marinka, Bahagia, Bu. Muhammad Iqbal, Semangat Bu. Natasha, Semangat, Bu. Naupal, iya, Niko, Semangat Bu. Adila, Semangat, Bu. Renata, Semangat, Bu. Rizky Tri, Semangat, Bu. Rizky Dwi, Semangat Bu. Rizka Aprilia, Ceria, Bu. Suwandi, Semangat Bu. Sipa, Semangat, Bu. Tiara, Semangat, Bu. Zira, Bahagia, Bu. Baiklah anak-anak, kita doakan yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, semoga yang sakit tetap sembuh ya dan bisa belajar lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, sebelum datang ke sekolah mungkin tadi ada yang bangun kesiangan, ada yang bete, ya, ada yang uang jajannya sedikit dari orang tuanya. Kira-kira masih semangat nggak dengan berbagai masalah? Masih. Untuk itu Ibu tanya, apa sih tujuan kalian datang ke sekolah ini yang menjadikan motivasi kalian untuk mengikuti atau belajar di sekolah ini? Oh, mencari ilmu, Suwandi bilang. Ada lagi? Untuk menggapai cita-cita. Itu tujuan dan motivasinya. Ada lagi? Kira atau Kayla, apa tujuannya yang jadi motivasi mau datang ke sekolah? Ayo, Kayla, apa mau pengen jadi lebih paham, pengen lebih tahu sama pembelajarannya, atau kangen sama ibu? Menuju kesuksesan luar biasa ya. Ada lagi? Oke, jadi tujuan dan motivasi datang ke sekolah ini banyak dari kalian. Walaupun kalian mungkin ada yang kurang bahagia, ada yang kesiangan datangnya, ada yang uang jajannya dikit dari orang tuanya. Namun tujuan utamanya datang ke sekolah ini ya untuk memperbaiki adab, akhlak ya, menuntut ilmu kata Kayla tadi menuju kesuksesan. Itu jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Baiklah, pernah tidak mendengar kalimat atau kata mindfulness? Pernah nggak? Nggak pernah. Mindfulness itu adalah salah satu cara atau trik untuk kalian hadir penuh di ruangan ini ya, mengikuti pembelajaran, kesiapan kalian mengikuti pembelajaran. Trik atau cara ya, kehadiran penuh kalian, kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ikuti caranya ya. Tarik nafas ya, pejamkan mata dulu. Nanti ya, pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Terus hembuskan lewat mulut. Ya. Bisa dimulai? Pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung. Terus lepaskan pelan-pelan melalui mulutnya. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung. Lalu hembuskan lewat mulut. Kita coba satu lagi ya. Pejamkan mata.
sudah. Baiklah anak-anak, di slide itu ada 4 kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Yang ketiga, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang keempat, menghargai guru dan teman. Benar ya yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dibacakan. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis kesepakatan kelasnya di kertas sticky note yang sudah disediakan. Itu ada yang pertama ya. Sudah Iqbal? Di depan ada ya tadi. Nah, sudah? Oke, kalau sudah silakan kesepakatan kelasnya ditempel mulai di buku catatan, boleh di kotak pensilnya ya, yang selalu terlihat ya, yang selalu terlihat kalian sebagai rambu-rambu ya, rambu-rambu kalian untuk bisa kalian ingat terus sebagai batasan dalam pembelajaran kalian. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu kembali mengingatkan mengenai materi yang lalu yang sudah kita pelajari. Kira-kira pada materi yang lalu kita sudah belajar apa saja? Ayo ingat kembali kita di minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sudah belajar apa saja. Ayo ingat. Zira, oh sekarang Zira. Pada minggu lalu, Zira kita sudah belajar mengenai pengertian perubahan wujud zat yang terdiri dari 5 buah, membentuk, membeku, mencair, mengkristal, dan menyublim. Iya benar. Ada lagi yang ingat materi yang lalu? Alvira, Natasha, ya silakan Alvira. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang contoh-contoh wujud zat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai perubahan wujud zat dan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang masih ingat? Oh, Natasha, silakan Natasha. Iya, ada perubahan wujud zat
gembira. Kita kasih aplaus dulu ke teman kita. Di depan ada capaian pembelajaran. Nah, siapa yang bersedia untuk membacakan capaian pembelajaran yang ada di slide-nya? Siapa yang bersedia? Dwi? Siapa? Arinka? Niko? Boleh Niko? Silakan berdiri. Capaian pembelajaran pada akhir fase D serta klasifikasi penduduk dan berdasarkan karakteristik dan sifat yang diamati. Iya, capaian pembelajaran yang ada di slide. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan sifat yang diamati. Oke. Nah, di depan itu ada suatu gambar atau sebuah gambar ya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak melakukannya? Nah, kira-kira itu gambar apa? Terus di gambar itu kalian maunya mempelajari apa atau mau memahami apa? Ya. Kira-kira di situ gambar apa ya? Pernah nggak dalam kesehariannya atau sering membantu orang tuanya di rumah atau melakukannya sendiri ya di rumah? Pekerjaan yang paling mudah Bu, kalau nggak ada lauk itu adanya telur. Kalau mau bikin jus Bu, saya bikin ini dulu Bu. Apa tuh? Batu es dulu. Nah, gambar apakah yang ada di depan? Jangan keroyokan. Siapa yang bersedia? Angkat tangan seperti biasa. Sipa? Ya, silakan Sipa. Dari gambar tersebut, saya memahami dan mempelajari perbedaan perubahan wujud. Misal gambar satu itu kan air, kalau dimasukin ke freezer, dia itu jadi beku. Nah, kalau dia dikeluarkan dari suhu yang ruang, apakah dia bisa menjadi cair? Nah, dan gambar yang kedua kan telur air. Apabila dimasak menjadi padat. Nah, apakah dia bisa mencairkannya atau tidak? Oh, luar biasa. Gambar siapa dulu untuk Sipa? Gambar satu kata Sipa, saya mau mempelajari Bu. Saya mau tahu Bu. Ya, air itu kan dimasukkan ke dalam freezer. Air itu cair. Kalau dimasukkan dalam freezer, maka dia akan membeku. Begitu dikeluarkan, dia akan mencair kembali. Nah, gambar kedua adalah gambar memasak telur. Telur itu kan cair Bu. Kalau dimasak dia padat. Apakah dia bisa kembali lagi ke cair Bu? Oh, itu yang ingin diketahui oleh Sipa. Ada lagi? Oh ya, kira-kira tadi gambar apa itu? 1 dan 2. Gambar apa itu? 1 dan 2. Siapa? Rizky ya, silakan Ki. Gambar apa nomor 1? Dari gambar ini saya melihat kegiatan sehari-hari yaitu gambar satu air atau es yang memuncul dalam freezer. Gambar kedua memasak telur goreng. Iya, kegiatan sehari-hari kata Rizky. Gambar pertama itu membuat batu es, air dibekukan jadi padat. Gambar kedua kegiatan sehari-harinya memasak telur, air jadi beku. Ada lagi yang bisa mendeskripsikan dari gambar? Saya pernah belajar di pelajaran bahasa Indonesia untuk deskripsi teks ya mengenai karakteristik, pola, gambar, bentuk, ciri-ciri. Kalian kan sudah belajar mengenai deskripsi teks di pelajaran bahasa Indonesia. Ada lagi? Sudah jelas untuk gambar. Gambar ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, ya. Di depan itu ada pertanyaan tematik. Ya. Ada pertanyaan tematik. Siapa yang bersedia untuk membacakan pertanyaan tematik beserta petunjuk kerjanya? Pertanyaan tematiknya siapa yang bersedia untuk bacakan? Boleh? Dwi, ya silakan Dwi. Keterangannya pada gambar satu itu menggunakan kertas dan pada gambar dua Ya, itu pertanyaan tematik yang ada di slide ya. Gambar 1
terbakar atau terbakar. Pertanyaannya, manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya. Nah, di situ ada petunjuk kerjanya. Siapa yang bersedia untuk membacakan petunjuk kerjanya untuk alinea pertama saja? Oh, Marinka, silakan Marinka. Alinea pertama aja. Petunjuk kerja. Ambil satu lembar kertas bekas seukuran buku tulis kalian. Bagilah kertas tersebut menjadi dua dengan ukuran yang sama besar. Kemudian potongan pertama kalian sobek-sobek sampai ukurannya menjadi kecil ukuran kertas semula. Iya, untuk alinea pertama. Alinea kedua, ada yang bersedia untuk membacakan? Oh, Angel. Coba Angel. Sementara itu, untuk potongan kertas kedua, bakarlah kertas tersebut dengan menggunakan api. Berhati-hatilah dalam menyalakan api ketika akan membakar. Pastikan tidak ada benda lain di sekitar kalian yang mudah terbakar. Nah, itu ada petunjuk kerjanya, Nak, ya. Di situ, ambillah satu lembar kertas bekas seukuran buku tulis kalian. Bagilah kertas tersebut menjadi dua dengan ukuran yang sama besar. Kemudian, potongan pertama kalian sobek-sobek sampai ukurannya menjadi kecil ukuran kertas semula. Alinea kedua, sementara itu untuk potongan kertas kedua, bakarlah kertas tersebut dengan menggunakan api. Berhati-hatilah dalam menyalakan api ketika akan membakar. Pastikan tidak ada benda lain di sekitar kalian yang mudah terbakar. Nah, itu untuk pertanyaan tematiknya, ya. Petunjuk kerjanya. Nah, untuk pertanyaan tematik ini kita simpan dulu. Nah, nanti setelah kita menyimak video, mendengarkan dan memahami dari penjelasan ibu, baru kalian jawab pertanyaan tematiknya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu. Dengan materi yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dengan tujuan pembelajaran yang ada di slide, ada yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Boleh, Kayla? Atau yang lain? Fauza? Niko? Iqbal? Siapa yang bersedia? Kayla, boleh? Bacakan tujuan pembelajarannya di depan berdiri. Ya, sudah dibacakan Kayla, ya. Jadi tujuan pembelajaran peserta ini dapat mengidentifikasi zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika dan perubahan kimia, mendeskripsikan siklus air dan menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia dengan penalaran sintetis. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini juga Ibu akan melakukan beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, ya. Yang kedua, metode yang Ibu gunakan ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab. Yang ketiga, strategi yaitu pendekatan pembelajaran diferensiasi, penilaian formatif, ya. Penilaian formatif ini penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung, dan kalau kalian berdoa, kalian menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, dan pada saat mengerjakan LKPD, ya, dan bisa saat presentasi ke depan nanti. Ibu ada lembar observasi untuk mengetahui keterampilan kalian, ya, ada penilaian formatif. Terus yang selanjutnya, penilaian sumatif pengetahuan pada akhir materi, ya. Di akhir materi nanti ada evaluasi berupa soal pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Oke, sudah. Baik, kita breaking lagi. Tadi ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, malam. Ada yang kurang fokus. Silakan Aulia. Apa-apa, Aulia bikin orang banyak kurang
videonya. Oke, itu ada video di depan. Pada saat video ditayangkan, kalian boleh catat materi-materi penting ya sebagai petunjuk untuk mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberikan jawaban nantinya, boleh kalian catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas wanita. Ini video pembelajaran untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Kali ini kita masuk ke buku yaitu zat baru. Ini adalah sifat dan pelajaran yang kedua. Untuk sifat pertama dan kedua, supaya di video sebelumnya kalian bisa cek di bawah kolom deskripsi atau di akhir video. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sebelum masuk materi video, kalian coba tiga video ini bisa video orang yang sedang beraktivitas. Kemudian selanjutnya ini adalah video kedua pelajaran sejarah. Dari video tadi banyak tidak di mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan kimia. Ya betul sekali. Kertas yang dibuat dari potong tadi itu termasuk perubahan fisika, sedangkan kertas yang terpakai termasuk perubahan kimia. Supaya kalian lebih jelas lagi membedakan mana yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia, simak video di sebelah saya. Yang pertama, perubahan fisika. Contohnya seperti yang sudah kalian tadi kertas yang dipotong-potong menjadi lebih kecil. Oke, kemudian kita akan bahas ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, mereka selalu dan sesuai perubahan sama. Misalnya, kertas yang dipotong-potong, kalian memotong kertas itu, berarti kalian mengubah bentuk kertas dari yang ukuran besar menjadi ukurannya yang lebih kecil. Akan tetapi, sifat dari kertas itu, baik yang masih dipotong ataupun yang sudah dipotong, sama. Contoh berikutnya, kalian membuat tablet kemudian mengikut dari meja, kursi, atau lemari. Kayu baik itu yang sebelum dipotong maupun sebagai bentuk meja atau lemari, itu sifat materinya tetap sama kayu. Contoh berikutnya yaitu kain yang berubah menjadi baju. Materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Ciri-ciri kedua yaitu dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Contohnya adalah air. Air jika dicoba dengan facial itu sebagai nah, air itu jadi buahkan beberapa rumah atau muncul lebih tinggi akan mengalir atau mencair perubahannya bentuknya menjadi air lagi. Paham ya? Kemudian ciri yang ketiga, tidak ada zat atau materi yang terbentuk. Contohnya seperti yang sudah diambil sekarang tadi ya, kertas yang terpotong-potong itu tetap kertas walaupun ukurannya lebih kecil. Kayu yang dibuat menjadi meja atau kursi, itu tidak ada zat lain yang terbentuk. Kayu yang tetap kayu, kayu yang diubah menjadi batu, tetap saja zat atau materinya tetap kayu. Air menjadi es batu menjadi air, itu sama materinya tetap air. Nah, ibu antar ulangi ya ciri-cirinya. Yang pertama, materi sebelum dan setelah perubahan sama. Kemudian yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, tidak ada zat atau materi lain yang terbentuk setelah perubahan. Dan sekarang contoh dari perubahan fisika. Contohnya ya sama seperti yang sudah disebutkan. Ada kertas yang dipotong-potong jadi lebih kecil, kayu yang diubah menjadi kursi, meja, atau lemari. Kemudian kayu yang diubah menjadi baju, air yang diubah menjadi es batu, atau es batu yang diubah menjadi air.
perubahan mencatat itu, baik itu melayang, membeku, menguap, itu semuanya tergolong perubahan fisika. Sudah pahami ya? Contoh lain dari perubahan fisika yaitu siklus air. Coba kalian perhatikan ini, kita mulai dari air yang ada di bumi, baik itu air laut, air sungai, air danau, maupun air turunan. Air itu menguap karena ada yang panas dan hangat. Kalau menguap nanti akan membentuk uap air. Uap air dari naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika uap air nanti akan menurun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan ini akan terbawa oleh angin. Jika awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi dan suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil ini akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang nantinya akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Jadi, turun hujan, nantinya air itu akan mengalir lagi ke laut, ke sungai, danau, dan juga akan diserap oleh tumbuhan. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu disebut dengan istilah siklus air. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan kimia. Contohnya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, korek api. Ketika kita menyalakan korek api, terjadilah perubahan kimia. Kemudian ada kembang api, ledakan, api yang berkarat, ada reaksi yang menjadi basi, kayu yang terbakar, atau bisa juga minyak yang terbakar. Kemudian atau yang sudah dikikit atau diiris, jika dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan menjadi coklat. Selanjutnya ada lagi proses pembuatan kue. Proses pembuatan kue itu juga termasuk perubahan kimia ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tanda-tanda terjadi reaksi kimia untuk perubahan kimia. Yang pertama, ada perubahan warna. Contohnya, ketika kalian sedang mengambil sama warnanya menjadi kecoklatan. Contohnya, ada cairan yang berwarna yaitu cairan batu balikan dan cairan batu muda. Jika dicampurkan maka terbentuklah warna kuning dalam campuran itu. Warna kuning ini menandakan bahwa adanya senyawa benang yang terbentuk. Jadi perubahan yang terjadi tergolong perubahan kimia. Sudah pahami? Tanda-tanda atau ciri kedua yaitu terbentuknya gas. Contohnya reaksi antara logam magnesium dan molekul asam klorida. Misalkan hasil reaksi ini antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas nitrogen. Tanda atau ciri yang ketiga yaitu terbentuknya endapan. Contoh bisa kalian lihat di gambar ini, itu menandakan natrium karborat yang dicampur atau ditambah dengan kalsium klorida. Jika dicampur akan terbentuk endapan. Endapan ini merupakan endapan kalsium karbonat. Kemudian ciri atau tanda yang keempat yaitu adanya perubahan energi. Contoh, ketika terjadi ledakan. Ketika terjadi ledakan itu kan ada cahaya yang panas. Nah, cahaya yang panas ini merupakan dua bentuk energi. Contoh yang lain adalah pembakaran logam magnesium. Jadi kalau kita membakar logam magnesium seperti yang ada di gambar ini, nanti akan muncul cahaya. Cahaya yang sangat terang ini menunjukkan bahwa di sana terjadi perubahan energi. Bagaimana bisa dipahami? Kalau sudah paham semuanya dan informasi, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Bisa siap dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa cek contohnya dengan buku sekitar atau diskusikan dengan teman kalian. Video yang sampai di sini, berikutnya kita akan lagi membahas tentang kerapatan zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah menyimak video dari tadi ya, video di depan sudah kalian dengar. Tadi ada yang beberapa anak mencatat materi-materi yang penting ya. Terus di sini juga kemarin ibu sudah kirim beberapa file ya kepada kalian di grup IPA ya. Apa nama grup kita? Science Ceria Cerdas. Benar? Iya, di situ ada berupa uraian materi. Coba lihat HP-nya. Boleh cek di grup kelas kalian sudah bergabung kan? Dari awal pembelajaran kita sudah buat grup. Apa nama grupnya? Saya Ceria Cerdas. Ya, lihat ada uraian materi untuk pembelajaran hari ini yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada berupa PDF, ada juga ibu kirim video, ada juga berupa PPT. Yang mana kalian suka? Coba buka. Sudah ada? Sudah. Coba lihat dulu, ibu kasih waktu beberapa menit ya. Ada berupa PPT, ada berupa PDF, ada juga berupa video. Ya. Videonya ada dua ibu kirim di sana. Untuk kalian bisa pelajari sebelum hari ini. Bisa juga gunakan di buku cetaknya. Buku cetaknya halaman berapa ya? Coba lihat. Buka Anugerah halaman berapa? Halaman 61, perubahan fisika dan kimia. Ada siklus air. Sampai ke halaman 67. Dari halaman 61 sampai 67. Bisa juga gunakan HP yang mana kalian suka ya. Silahkan pilih. Ada bukan nonton video belajarnya boleh. Ada yang mau baca dengan buku juga boleh. Ya. Mau berupa buku teks ya boleh. PPT-nya juga ada, situ uraian materinya boleh. Yang mana kalian suka. Sudah? Nah, kira-kira dari video tadi ya yang kalian simak, yang kalian sudah lihat di HP kalian, dan kalian baca dan PDF dan PPT, kira-kira apa sih yang menjadi yang ingin kalian pelajari, apa yang kalian lihat dari HP kalian, dari video yang sudah ditayangkan? Apa yang kalian lihat dari video? Ada lagi dari video? Pauza? Iya, pauza dari video tadi atau dari HP ya? Bisa juga dari buku. Dari video yang saya sudah simak, saya dapat mempelajari dan memahami ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Oh, dan pauza menyimak video dan bisa lihat di HP ya, bahwa pauza bisa membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Iya benar. Mas Kapus untuk pauza. Ada lagi?
dirobek, nah, kita bedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Ibu sobek dulu kertasnya ya. Nah, kecil-kecil ya. Nah, apakah ini termasuk perubahan fisika? Apakah perubahan kimia? Ada zat perubahan fisika? Ya, amati dulu yang ini. Terus nanti ada kertas yang ibu bakar. Jadi kalian bisa bedakan apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia, bedanya di mana. Nah, ada berupa abu, benar? Nah, di sini ada abu, ada sobekan kertas ya, ada sobekan kertas di situ. Ya. Jadi kalau perubahan fisika ya, perubahan fisika dari yang ibu sudah praktekkan tadi ya. Nah, ada dalam kehidupan sehari-hari ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya pada saat ibu menyobek kertas kecil tadi ya, komposisi kimia zat tetap sama, nggak ada yang berubah walaupun dipotong-potong kecil-kecil. Hanya saja bentuknya berubah menjadi lebih kecil, materinya, partikelnya, terus ukurannya, atau wujudnya yang berubah. Perubahan ini bersifat reversible, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Dengan cara apa? Dengan cara kita menempelnya lagi, bisa kembali ke bentuk semula. Atau dalam kegiatan tadi ya, gambar tadi saat kita membuat cair. Benar? Nah, setelah kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku. Ketika kita keluarkan lagi, ada suhu ruangan, maka es itu akan mencair kembali. Atau bisa juga pada saat ibu membakar lilin. Nah, ya, pada saat ibu membakar lilin, ya, lilinnya akan mencair. Benar? Ya. Ya. Ini contoh perubahan fisika. Mencair, menetes, dan akan kembali ke bentuk semula, padat lagi. Itu contoh perubahan fisika, ya. Nah, dari perubahan fisika itu, ya, contoh perubahan fisika itu bisa air yang beku menjadi es yang mencair menjadi air yang mendidih menjadi uap, ya. Terus bisa juga dari perubahan bentuk, kertas yang dirobek, air yang dipotong, gula yang dilarutkan dalam air. Nah, itu perubahan fisika. Di depan itu ada juga slide gambarnya ya, nah. Nah, yang B, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari zat asalnya. Perubahan ini bersifat irreversible. Kalau yang fisika tadi reversible, artinya bisa kembali ke bentuk semula. Kalau yang reversible, dia sulit untuk kembali ke semula karena ada zat baru. Nah, contoh perubahan kimia ada di situ pembakaran kayu berubah menjadi asap atau abu. Yang kedua, besi yang berkarat. Yang ketiga, pembusukan buah. Buah ya, apel itu kalau kita potong, kita diamkan beberapa menit, maka dia akan berubah warnanya jadi agak kecoklatan atau hitam. Kenapa? Karena ada aktivitas dari mikroorganisme yang bekerja. Ya. Terus memasak telur mentah. Tadi kan cair telurnya, dimasak menjadi telur matang. Artinya di situ ada zat cair berubah jadi padat. Bisa nggak dia kembali lagi ke cair? Tidak, karena ada zat baru, maka disebut perubahan kimia. Di dalamnya itu ada protein, ya, yang mengalami denaturasi untuk pada saat kalian memasak telur tadi. Terus fotosintesis,
Jadi perubahan warna pada saat ya, perubahan warna pada zat, contohnya apa? Apel yang dipotong tadi, karena adanya mikroorganisme yang bekerja, maka warnanya akan berubah. Bisa lagi saya bisa memberikan contoh selain apel yang dipotong, dalam kehidupan sehari-hari, selain apel yang dipotong, warnanya berubah, warna coklat. Proses pembuatan kue, karena ada zat yang bekerja. Terus ada lagi nasi basi, berubah nggak warnanya? Berubah. Itu kan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi warnanya putih, begitu kita diangkat sampai sore warnanya jadi kuning atau kuningan ya, pucat. Ya. Rasanya pasti berubah juga, benar nggak? Benar. Ya. Nah itu tanda dari reaksi kimia berubah warna. Terus adanya pembentukan gas, ya ada gelembung-gelembung gas, ya atau busa-busa, itu bahasa kita ya. Contohnya apa? Mencampurkan soda kue dengan cuka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah di situ ada gambarnya, ya. Tanda-tanda terjadi reaksi kimia dalam pembentukan gas. Yang ketiga pembentukan endapan, ya. Apa pembentukan endapan yang bisa dibantu Ibu? Bacaan Rizka atau siapa? Danu, boleh Danu. Danu, ayahnya, ayo Danu. Bacaan apa itu? Yang ada di slide. Iya, kedua. Contoh. Dua larutan bening yang kemudian menghasilkan padatnya keruh di dalamnya. Iya, itu pembentukan endapan ya. Yang ketiga, tanda-tanda reaksi kimia. Terbentuknya zat padat yang tidak larutan. Contohnya mencampur dua larutan bening yang kemudian menghasilkan padatan keruh di dalamnya. Nah, yang keempat perubahan suhu. Ya, perubahan suhu terjadi perubahan ya dari lebih panas atau dingin pada campuran. Contohnya pembakaran kayu menghasilkan panas atau reaksi eksoterm. Ya. Bisa juga beberapa pupuk instan yang dilarutkan dalam air membuat larutan menjadi dingin. Nah, itu untuk perubahan suhu. Yang kelima, perubahan cahaya. Coba siapa yang bisa membacakan perubahan cahaya? Ibu maunya jangan yang itu terus. Yang berani bicara, yang berani berkomunikasi. Ayo, oke, Kevin. Ibu belum dengar suara Kevin. Kevin, bacakan, Kevin. Perubahan cahaya adalah reaksi kimia dapat menghasilkan cahaya, misalnya nyala api atau pembakaran. Satu contoh, pembakaran korek api, jika cahaya terpanas, bentuknya atau kembang api. Nah, yang kelima yaitu tanda yang kelima perubahan cahaya. Terkadang reaksi kimia dapat menghasilkan ya cahaya, misalnya nyala api atau penyaran. Contohnya pembakaran korek api, menghasilkan cahaya dan panas. Terus dari lampu neon atau kembang api. Nah, lampu yang di ruangan kalian itu kalau dihidupkan akan panas ya, atau bisa kalian sering main kembang api ya. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke lembar LKPD, ada Aha. Ayo speaking lagi biar semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga kali, tepuk empat. Ya. Tepuk satu, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk
Iya benar sekali, sama ya bawahnya dengan Niko. Kasih aplaus juga untuk Angel. Walaupun kata Angel dengan Niko kertasnya disobek-sobek kecil, dia tetap materinya tidak berubah. Terus yang kedua, gambar kedua, kertas dibakar. Setelah dibakar ada materi baru, ya, berupa abu. Itu perubahan kimia yang luar biasa. Nah, Ibu mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, kita langsung ke gambar
kembali. Ada yang mau presentasi? Silakan. Ke depan ya. Ada yang sudah boleh presentasi depan coba. Gak apa-apa nak. Kalau ada yang kurang paham ya, kurang namanya juga belajar. Ya, nanti kita jelaskan kembali. Mana yang mau maju? Angel boleh Angel? Angel oh, boleh? Atau kelompok lain? Kelompok Dwi? Siapa? Kelompok Angel, silakan Angel. Iya, semuanya maju. Ayo, silakan. Siapa yang bagi moderator? Satu lagi. Waalaikumsalam. akan mempresentasikan hasil LKPD kali yang akan dijelaskan oleh Angel. Angel saya persilakan. Yang lain silakan simak ya presentasi temannya. Kita biasakan menghargai, memuliakan. Jenis perubahannya kimia. Garam atau gula dilarutkan dalam air. Biasanya tidak berbentuk. Jenis perubahan fisika. Air membentuk tetes, biasanya tidak berbentuk. Jenis perubahannya fisika. Biasanya berbentuk dan jenis perubahannya perubahan kimia.
penjelasan dari Angel bagi kelompok yang ingin bertanya saya persilahkan. Baik, Pak Firman, saya persilahkan.
Marika, ada yang lagi yang mau coba? Oke. Ayo, ada oke? Ada lagi yang lain? Dan mau coba mengikuti pembelajaran hari ini? Marika, ya silakan Marika. Kesimpulannya, saya telah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan APBD dan berdiskusi mengenai perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Serta siklus air adalah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan dari bumi secara terus-menerus. Ya. Jadi Marika lanjutkan pembelajaran ini mengenai pengertian perubahan fisika, perubahan kimia dan siklus air. Ya. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iqbal mau coba menyimpulkan, nggak apa-apa. Ya, belajar berkomunikasi. Ya, silakan Iqbal. Apa yang bisa disimpulkan hari ini? Kesimpulannya, pengertian tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, selanjutnya ada lagi. Genta, silakan. Iya. Jadi kesimpulan dari Genta yang mulai catatannya. Namanya juga kalian menyimak kan bahwa perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya kata tadi apa tadi katanya itu perubahan juga dari cair ke padat, ya, dari padat ke cair, ya, itu. Terus perubahan kimia itu menghasilkan zat baru seperti besi, besi parat, kayu bakar. Jadi siapa ya kesimpulan yang bagus. Sampai di sini, ya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari awal, ya, dari pembelajaran, ya, kita pada kelas, terus kita menyimak video, mengerjakan KPD, berdiskusi, presentasi. Nah, bagaimana perasaannya? Apa senang? Apa senang? Apa bahagia? Terus awal dulu kita belajar tentang apa hari ini? Selain itu apa lagi? Siklus air. Terus apa lagi? Tanda-tanda reaksi kimia. Coba ulang. Kayak kita belajar hari ini, kayak perubahan